Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang Tarekat Naqsyabandiyah Muzariyah. Untuk yang pertama, yaitu tentang sejarah Tarekat Naqsyabandiyah Muzariyah. Jadi, Tarekat Naqsyabandiyah merupakan salah satu tarekat yang termasyhur di dunia, dan tarekat ini mempunyai cabang. Salah satunya adalah Tarekat Naqsyabandiyah Ahmadiyah Muzariyah. Nama Muzariyah sendiri sebenarnya dinisbatkan kepada Mirza Mazhar Janijanan yang berasal dari India. Kemunculan Tarekat Naqsyabandiyah Ahmadiyah Muzariyah ini diawali dari Khalifah Abdullah Dihlawi atau Abu Syaid Al-Ahmadi, yakni seorang keturunan Syirhindi yang merupakan tokoh paling masyhur dalam Tarekat Naqsyabandiyah. Jika dilihat dari perjalanannya di Indonesia, tarekat ini berkembang di wilayah Pulau Madura dan Pulau Kalimantan, khususnya di daerah Pontianak, Kalimantan Barat, Riau, dan Sumatera. Hal ini disebabkan karena tokoh Tarekat Naqsyabandiyah yang mempunyai murid dari Indonesia yang pada akhirnya menjadi penerus di wilayah-wilayah tersebut. Tarekat Naqsyabandiyah Ahmadiyah Muzariyah yang berada di Madura pertama kali dibawa oleh seorang kiai yang bernama Syekh Abdul Azim yang berasal dari Bangkalan. Beliau merupakan kiai yang banyak menghabiskan waktunya di Makkah dan telah dibaiat oleh seorang khalifah yang bernama Muhammad Shalih Al-Zawawi Ahmadi dan mengajarkan tarekat kepada banyak orang Madura yang sedang menunaikan ibadah haji dan tinggal sebentar di kota suci Makkah dan Madinah. Untuk materi yang kedua yaitu tokoh-tokoh Tarekat Naqsyabandiyah Muzariyah. Tokoh yang pertama, Syekh Abdul Azim Al-Maduri Al-Muzari, yang merupakan seorang ulama besar dan mursyid Tarekat Naqsyabandiyah Ahmadiyah Muzariyah. Dalam sejarahnya, semenjak kecil beliau hampir menghabiskan usianya untuk belajar di Mekah. Sementara dalam tarekat, beliau berguru kepada dua mursyid, diantaranya ialah Syekh Muhammad Shalih Az-Zawawi dan Hadratus Syekh Abdul Hamid Al-Ghazali Al-Muzari. Yang kedua, Nyai Tobibah. Nyai Tobibah adalah salah satu mursyid perempuan dan seorang anak dari Habib Muhammad. Nyai Tobibah menerima ijazah langsung dari Ali Wafa. Pada masa-masa masih menjadi murid, Nyai Tobibah sangat terlihat berbeda dengan temannya yang lain. Beliau sangat tekun mempelajari dan mengamalkan tarekat sebagaimana yang diajarkan oleh gurunya, serta menampakkan kemajuan yang tidak ditemukan pada teman-temannya yang lain. Dengan prestasinya tersebut, Kiai Haji Ali Wafa mengangkatnya sebagai mursyidah. Yang ketiga, Nyai Syarifah Fatimah. Beliau dibaiat dan diangkat sebagai mursyidah melalui dua guru mursyid yang berbeda. Ketika masuk tarekat, ia dibaiat oleh Kiai Sirojuddin dan diangkat sebagai seorang mursyidah oleh seorang mursyid yang masih gurunya sendiri, yaitu Kiai Haji Syamsuddin. Yang keempat, Nyai Syafi'ah, dibaiat dan diangkat sebagai mursyidah oleh gurunya sendiri, yakni Kiai Haji Abdul Wahid Khuzaifah yang kebetulan adalah suaminya sendiri. Pengangkatan Nyai Syafi'ah sebagai mursyidah ditunjukkan untuk membantu Kiai Haji Abdul Wahid Khuzaifah dalam membimbing murid-muridnya yang mayoritas adalah kaum perempuan. Yang terakhir, Nyai Aisyah merupakan mursyidah pertama di Indonesia. Keterangan silsilahnya menyebutkan bahwa nasyab Nyai Aisyah bersambung pada Syed Muhammad Ainul Yakin atau Raden Paku, yakni Sunan Giri, salah satu wali songo yang menjadi penyebar agama Islam di Nusantara. Secara lengkap, silsilah nasab Tarekat Naqsyabandiyah Muzariyah ini jelas dan bersambung kepada Nabi Muhammad SAW, sehingga dapat dikatakan sebagai tarekat yang mu'tabaroh. Silsilah tersebut berdasarkan sumber at-tasfiyah fi kaifiyati as-thariqah an-Naqsyabandiyah yang disusun oleh Syekh Abdul Wahid Khuzaifah. Adapun silsilahnya yaitu Sayyidina Jibril alaihissalam, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Salman Al-Farizi, Sayyidina Qasim bin Muhammad Abu Bakar, Sayyidina Ja'far As-Siddiq, Sayyidina Abu Yazid Al-Bustami, Sayyidina Abu Hasan Al-Furqani, Sayyidina Abu Ali Al-Farmadi, Sayyidina Abu Yakub Yusuf Al-Hamdani, Sayyidina Abdul Khaliq Al-Ujdawani, Sayyidina Arif Ar-Riwarki, Sayyidina Mahmud Al-Injiri Faknawi, Sayyidina Ali Ar-Ramitani, Sayyidina Baba Asyamasi, Sayyidina Said Amir Kulala,
Sayyidina Muhammad Bahauddin Syah An-Naqsyabandi, Sayyidina Alauddin Al-Attar, Sayyidina Yaqub Al-Jurki, Sayyidina Ubaidillah Al-Ahrar, Sayyidina Muhammad Az-Zahid, Sayyidina Darwis Muhammad, Sayyidina Khawajaki Al-Imkanaki, Sayyidina Muhammad Al-Baqi Billah, Sayyidina Ahmad Faruk Asyahrondi, Sayyidina Ahmad Maksum Al-Ahmadi, Sayyidina Syaifuddin Al-Ahmadi, Sayyidina Nur Muhammad Al-Badawuni, Sayyidina Muzari Syahid, Sayyidina Abdullah Al-Zahlawi, Sayyidina Abu Syaid Al-Ahmadi, Sayyidina Ahmad Syaid Al-Ahmadi, Sayyidina Ahmad Muzar Al-Ahmadi, Sayyidina Abdul Hamid Al-Zawasani, Sayyidina Syahid Muhammad Sholih Az-Zawawi Al-Maki Al-Muzari, Sayyidina Abdul Azlim Al-Maduri Al-Muzari, Sayyidina Muhammad Sholih Al-Maduri Al-Mudori Al-Muzari, Sayyidina Ahmad Jazuli Al-Maduri Al-Muzari, Sayyidina Hashim Basuni Al-Maduri Al-Mudori, Sayyidina Zainal Abidin Al-Maduri Al-Muzari, Sayyidina Ahmad Syabrawi Al-Maduri Al-Muzari, Sayyidina Ahmad Surajuddin Al-Maduri Al-Muzari, Sayyidina Ahmad Hudzaifah Al-Maduri Al-Muzari atau Sayyidina Al-Hajj Mahfud, Sayyidina Ali Wafa Al-Maduri Al-Muzari, Sayyidina Abdul Wahid Hudzaifah Al-Maduri Al-Muzari, Sayyidina Ahmad Ja'far Abdul Wahid Hudzaifah Al-Maduri Al-Muzari. Untuk materi yang terakhir yaitu tentang doktrin atau ajaran dari Tarekat Naqsyabandiyah Muzariyah. Yang pertama, Istighosah Jamaah. Istighosah Jamaah ini berisi tentang kegiatan zikir untuk membaca sholawat tawasuliyah dan sholawat robito. Sebelum melaksanakan istighosah, membaca surat Al-Fatihah 1 kali, surat Al-Falaq 3 kali, surat An-Nas 3 kali. Dan setelah membaca surat-surat tersebut, baru kemudian membaca sholawat tawasuliyah. Yang kedua, zikir. Untuk melaksanakan amalan ini diharapkan untuk mempunyai wudhu terlebih dahulu, lalu menghadap kiblat sambil duduk seperti duduknya orang yang sedang melakukan sholat. Kemudian mengingat dosa-dosa yang telah dilakukan sambil membaca istighfar sebanyak 25 kali dan membaca sholawat sebanyak 25 kali. Kemudian membaca Al-Fatihah sebanyak 1 kali dan surat Al-Ikhlas sebanyak 3 kali, dan yang terakhir membaca doa. Adapun dalam zikir ini terdapat 7 tingkatan dengan tata cara zikir yang berbeda. Yang pertama, latifah qalbi, dengan tata caranya menundukkan kepala ke bawah atau tepatnya 2 jari di bawah dada sebelah kiri condong ke arah lambung sambil memejamkan mata. Lidah dilengketkan ke langit-langit, gigi terkatup rapat, lalu mengingat atau membayangkan wajah guru mursyidnya sambil menyatukan diri dengan niat menampung nur faid atau pancaran karunia Allah. Kemudian mengucapkan lafaz Allah Allah secara cepat dan keras di dalam hati sambil merasa dilihat Allah dan merasa Allah itu maha agung. Jangan pernah dicampur adukan dengan perasaan apapun selain hanya kepada Allah. Kemudian setelah berzikir sampai 100 kali atau 1000 kali, maka bermunajat. Setelah berzikir jangan langsung membuka mata selama kira-kira 5 menit. Rasakan seperti seolah-olah dilihat Allah. Setelah membuka mata jangan minum air kira-kira 15 menit. Alangkah baiknya setelah membaca doa dan kemudian membaca silsilah guru Naqsyabandiyah. Kemudian latifah ruh. Cara dari latifah ruh ini hampir sama dengan latifah qalbi, memejamkan mata, lidah ditekukkan, gigi terkatup kuat, lalu mengingat atau membayangkan wajah guru mursyidnya sambil menyatukan diri, kemudian menundukkan kepala ke arah latifatul ruh sambil berzikir Allah Allah dengan cepat dan keras dipukulkan ke arah latifatul ruh. Yang kemudian latifah siri, pelaksanaannya sama dengan latifah yang sebelumnya. Kemudian menundukkan kepala ke arah latifatul siri sambil berzikir Allah Allah secara cepat dan keras sambil dipukulkan ke arah latifatul siri, tepatnya 2 jari di atas dada sebelah kiri, lebih condong ke arah dada. Kemudian latifah khafi. Cara latifah khafi ini sama seperti sebelumnya, yaitu memejamkan mata, lidah ditekuk, dilengketkan ke langit-langit hingga seterusnya.
dan menundukkan kepala ke arah latifah khafi sambil berzikir Allah Allah secara cepat dan keras, dan dipukulkan ke arah latifah khafi yaitu dua jari di atas dada kiri. Kemudian latifah akhfa, tata caranya sama seperti latifah sebelumnya, dengan menundukkan kepala dan sambil berzikir Allah Allah secara cepat dan keras, dipukulkan di tengah-tengah dada tepat latifah akhfa. Kemudian latifah nafsi. Latifah nafsi merupakan zikir yang menyebut nama Allah yang didasarkan pada ritme nafas, yaitu keluar masuknya udara pada semua keadaan, letaknya di tengah-tengah dahi. Latifah ini adalah remnya semua latifah. Pelaksanaannya sama seperti latifah-latifah sebelumnya dengan cara menundukkan kepala sambil berzikir Allah Allah secara cepat dan keras, dipukulkan ke arah latifah nafsi atau di tengah-tengah dahi yang sampai ke otak. Dengan zikir latifah nafsi ini diharapkan sifat-sifat buruk seperti nafsu untuk amarah, nafsu untuk berbuat kejahatan akan digantikan dengan ketentraman dan pikiran yang tenang. Kemudian latifah qalab. Latifah ini terletak di seluruh badan dan merupakan tempatnya sifat jahil dan ghaflah atau lalai. Namun pada tempat ini pula tempatnya sifat ilmu dan amal. Pelaksanaannya sambil memejamkan mata, lidah ditekuk tekan atau dilengketkan ke langit-langit, gigi terkatup rapat, lalu mengingat atau membayangkan wajah guru mursyidnya sambil menyatukan diri, kemudian menundukkan kepala sambil berzikir Allah Allah secara cepat dan keras, dipukulkan ke arah latifatul qalab di seluruh badan, dimulai dari kepala sampai kaki, dari kaki sampai kepala, kemudian dipukulkan ke arah separuh badan yang kanan, lalu ke arah separuh badan yang kiri, ke arah depan, lalu ke arah belakang, ke arah telinga yang kanan, lalu ke telinga yang kiri, ke arah kedua mata, ke arah lidah, ke arah bulu-bulu di seluruh badan, ke arah aliran-aliran darah, ke seluruh daging, ke seluruh ruas-ruas badan, ke seluruh tulang belulang, dan ke arah kuku. Ajaran yang ketiga yaitu zikir nafi isbat. Tata caranya adalah dengan lidah ditekukkan atau dilengketkan ke langit-langit sambil menahan nafas bersamaan dengan membayangkan atau menggambarkan huruf lam alif, bacaannya la dalam posisi terbalik. Penggambaran la dalam posisi terbalik ini ditarik atau dimulai dari pusar sampai ke otak atau tempat latifah nafsi. Ilaha hamzah atau alifnya ditarik atau dimulai dari otak ke bahu sebelah kanan. Haknya dililitkan ke latifah ruh. Ilallah, ila diletakkan di latifah akhfa di tengah-tengah dada. Allah dipukulkan secara cepat dan keras ke latifah tukofi, dua jari di bawah dada kiri sampai terasa panas. Dilakukan secara terus-menerus sambil menahan nafas dan memperpanjang penggambaran la. Apabila sudah tidak kuat menahan nafas, maka nafas dilepas dengan catatan melepasnya harus bertepatan dengan kali ganjil yaitu 1, 3, 5 sampai 21. Melepaskan nafas juga harus bersamaan dengan mengucapkan lafaz Muhammadur Rasulullah. Kemudian dilanjutkan dengan bermunajat di dalam hati. Yang keempat, muraqabah adalah merasa dilihat oleh Allah di dalam segala hal atau segala tingkah laku. Secara bahasa, muraqabah berarti mengamati atau menantikan sesuatu dengan penuh keperhatian. Apabila muraqabah seseorang sudah baik, maka akan merasa dilihat atau melihat sifat-sifat Allah atau perbuatan Allah. Hal ini dinamakan musyahadah. Terdapat 3 muraqabah yang terdapat dalam tarekat Naqsyabandiyah, yaitu muraqabah ahadiyah atau keesaan Allah. Muraqabah ahadiyah mempunyai arti menunggu turunnya nur faid atau pancaran karunia Allah. Di latifah qalbi adapun tata caranya yaitu sama dengan pelaksanaan zikir ismudzat Allah Allah, namun hati tidak berzikir, hanya mengingat bahwa Allah itu baik sifatnya, zatnya maupun perbuatannya atau af'alnya, sambil merasa bahwa Allah melihat seluruh anggota badan kita. Yang kedua, muraqabah ma'iyah atau kesertaan Allah. Tata cara muraqabah ini sama dengan muraqabah abadiyah, akan tetapi yang diingat adalah menemani kita dan pada seluruh alam di mana saja dengan cara yang pantas untuk Allah atau dapat diuraikan bahwa di
Di dalam muraqabah ma'iyah ini, seseorang menunggu turunnya nur faid atau pancaran karunia Allah di latifah qalbi dengan arti bahwa Allah bersama dengan hamba dimanapun hamba itu berada. Kemudian muraqabah aqrabiyah atau kedekatan Allah. Dalam muraqabah ini bertujuan untuk memperhatikan dan mengingat dengan seksama tentang makna dari kedekatan Allah dalam hidup seseorang hamba. Tata caranya yaitu dengan muraqabah aqrabiyah sama dengan muraqabah aqrabiyah, hanya saja yang perlu diingat bahwa Allah lebih dekat dengan diri kita dan seluruh alam. Yang kelima yaitu zikir la ilaha illallah. Setelah melakukan muraqabah dapat pindah ke zikir la ilaha illallah dengan lisan ataupun ucapan. Dalam zikir ini diharuskan menghadirkan atau menggambarkan huruf-huruf dari lafaz la ilaha illallah di dalam hati, sama dengan menggambarkan lafaz la ilaha illallah pada zikir nafi isbat. Namun bedanya di sini tidak disyaratkan menahan nafas. Di samping itu diwajibkan juga memikirkan arti atau makna dari la ilaha illallah di dalam hati. Zikir dengan lisan paling sedikit minimal 1000 kali. Ukuran pantas atau sedangnya 5000 dalam sehari semalam. Keenam, khataman kawajakan atau zikir yang diperuntukkan hanya kepada ikhwan atau akhwat tarekat Nasyabandiyah, Ahmadiyah, Muzariyah. Zikir ini dilakukan pada setiap malam Jumat Wage menurut penanggalan Jawa. Tata caranya pelaksanakan kawajakan ini adalah bersuci dari najis dan seluruh hadas, baik hadas besar maupun kecil, dan harus diam dan menempati tempat yang sudah ada ikhwan yang telah mendapatkan izin dari guru mursyid. Posisi duduk sama dengan duduknya orang sholat, baik duduk iftirashi atau duduk tawaruk. Harus memejamkan mata sampai selesai pelaksanaan, menghadirkan atau menggambarkan guru mursyid, dan harus menutup pintu. Setelah itu membaca istighfar 100 kali, selawat 100 kali, surat Al-Ikhlas 1001 kali, Al-Insyirah 7 kali, Basmalah 100 kali, Al-Fatihah 7 kali, Ya Qadiyal Hajat 100 kali, Ya Kafiyal Muhimmat 100 kali, Ya Dafi'al Baliyat 100 kali, Ya Syafi'al Amrul 100 kali, Ya Rafi'al Darujat 100 kali, Ya Mujibat Dawat 100 kali, Ya Arhamar Rahimin 100 kali, kemudian sholawat, dan yang terakhir membaca doa. Dan ajarannya yang terakhir yaitu baiat. Salah satu proses yang wajib dalam tarekat adalah proses pembaiatan. Ini berlaku hampir di semua tarekat dimanapun, dan dalam amalan tarekat Naqsyabandiyah, Ahmadiyah, Muzariyah ini terdapat 2 macam baiat yang mungkin biasanya sama dengan beberapa tarekat lain, yaitu baiat secara fardiyah atau individual, dan yang kedua yaitu baiat jami'iyah atau secara jamaah. Sekian pemaparan materi pada kesempatan kali ini. Semoga pemaparan materi yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua, dan saya